Sementara itu, suasana lahan di wilayah Mampang, Jakarta Selatan yang berada di lokasi bentrok antar ormas yang terjadi Senin malam terlihat kondusif. Tempat ini dijaga aparat gabungan Polsek Mampang dan Polda Metro Jaya. Saat ini, lokasi lahan kosong di Jalan Terusan Rasuna Said, Mampang, Jakarta Selatan yang menjadi tempat bentrok terlihat sudah sepi. Lokasi dijaga aparat gabungan Polsek Mampang dan Polda Metro Jaya. Bentrok yang sempat terjadi melibatkan dua ormas ini mengakibatkan 3 orang terluka dan kerusakan di kafe yang berlokasi di lahan kosong ini. Perusakan ini berupa pengerusakan perabotan dan pemecahan kaca di kafe. Bentrok ini diduga disebabkan oleh konflik atau pengeluasan lahan dari kedua kelompok. Saat ini Polda Metro Jaya sudah mengamankan 40 orang dari kedua kelompok tersebut. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memeriksa sejumlah saksi mengusut tragedi Kanjuruhan pada Selasa pagi ini. Salah satu saksi adalah Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan rencananya akan diperiksa di Polda Jawa Timur terkait tragedi Kanjuruhan. Selain itu, penyidik juga akan memeriksa Komisi Banding PSSI dan Sekretaris Pengarsipan. Pemeriksaan juga akan dijadwalkan kepada Bendahara Arema FC, Koordinator Lapangan dari Stewart, Departemen Kompetisi PT Liga Indonesia Baru atau LIB yang merupakan pemeriksaan tambahan, dan Komisioner Direktorat Kompetisi PSSI. Pemeriksaan akan dilakukan secara maraton. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dilanjutkan dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, apa saja persiapan yang dilakukan jelang digelarnya sidang dakwaan kepada Barada Eliezer pagi hari ini? Eva, sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk menggelar sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer. Nantinya dari sisi teknis sudah disiapkan untuk penayangan secara daring berjalannya persidangan yang akan berlangsung secara terbuka, yang mana untuk kanal daring ini sudah disiapkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat disaksikan oleh publik. Kemudian ruang persidangan nanti yang akan dipakai adalah ruang sidang utama Umar Seno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga akan dibuka tetapi dengan kapasitas yang terbatas hanya untuk sekitar 50 orang saja. Kemudian dari pihak majelis hakim yang nantinya akan bertugas juga sudah disiapkan. Ini merupakan majelis hakim yang sama dengan yang mengadili keempat terdakwa kemarin yang sudah menjalani sidang perdana juga, dengan komposisi ataupun nama-nama majelis hakim ini adalah Wahyu Iman Santosa, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono. Kemudian dari pihak jaksa penuntut umum juga nantinya akan hadir dengan nantinya akan membawa surat dakwaan dan akan membacakan surat dakwaan di hadapan hakim, terdakwa, dan juga kuasa hukum. Kemudian kejaksaan juga nantinya akan menghadirkan terdakwa Barada Richard Eliezer membawa dari tahanan Barreskrim Polri untuk dihadirkan dalam ruang persidangan. Dan kemudian juga nanti usai pembacaan dakwaan, pihak hakim akan memberikan kesempatan bagi terdakwa ataupun kuasa hukum terdakwa untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi, tetapi nantinya apakah eksepsi ini akan dibacakan hari ini juga atau di hari sidang berbeda, ini akan diputuskan lebih lanjut oleh pihak majelis hakim. Kemudian kalau dari sisi keamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini situasinya masih kondusif. Dari pihak kepolisian ataupun petugas tempat juga sudah mulai berdatangan, dan kalau secara total untuk petugas pengamanan atau kepolisian yang bertugas mengamankan wilayah sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini disiapkan total 170 personil yang nantinya akan ditugaskan melihat kondisi di lapangan. Dan kemudian juga tadi kami melihat sudah ada personil dari bidang kedokteran kesehatan kepolisian yang juga tentunya ini disiapkan untuk
jika nantinya dibutuhkan sejumlah pemeriksaan kesehatan bagi terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum persidangan. Kita akan nantikan persidangan dari Barada Richard Eliezer yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari nanti. Eva. Iya, Marcel, kemarin 4 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana telah menjalani sidang perdana. Lalu mengapa sidang Barada Eliezer digelar terpisah hari ini? Salah satu alasan yang sudah disampaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengapa persidangan dakwaan Barada Richard Eliezer ini digelar terpisah adalah karena statusnya sebagai justice collaborator. Nantinya terkait dengan jadwal persidangan yang terpisah ini juga menjadi kewenangan dari majelis hakim untuk menentukan jadwal terkait dengan 4 ataupun 5 total terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana. Tapi yang pasti dari pihak Barada Richard Eliezer ini digelar secara terpisah karena statusnya sebagai justice collaborator. Itu artinya dalam proses peradilan atau proses persidangan ini terdakwa Richard Eliezer akan dituntut memberikan keterangan secara jujur terutama terkait dengan keterangan kebenaran material yang akan ditanyakan baik oleh hakim, oleh jaksa penuntut umum ataupun dari pihak kuasa hukum nantinya, karena ini akan sangat berdampak kepada statusnya sebagai justice collaborator yang bisa dicopot oleh hakim jika kemudian nanti diketahui pihaknya tidak memberikan keterangan secara jujur atau berbeda dengan BAP yang sebelumnya telah diberikan terdakwa pada saat proses penyelidikan ataupun proses penyidikan. Kemudian untuk agenda sidang selanjutnya, Eva, setelah digelar adanya sidang pembacaan dakwaan untuk 5 tersangka kasus pembunuhan berencana, esok hari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan menggelar pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa lainnya, yakni untuk kasus obstruction of justice atau perintangan proses hukum yang nantinya akan diumumkan lebih lanjut terkait dengan jadwal persidangannya. Demikian, Eva. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda.